Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Beng Ergi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas bagaimana dampak dan risiko galbais es pinjam dan SP Later di akhir tahun. Ya, sebenarnya juga ya tahun baru hanya beberapa hari lagi. Semoga tahun 2024 nanti menjadi tahun keberuntungan bagi teman-teman semua. Murah rezeki, karir meningkat, dipermudahkan segala urusan, dan selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, di sini saya akan mencoba membahas beberapa komentar yang belum saya respon di postingan sebelumnya. Oke, kita coba lihat dulu ya. Ada teman kita yang dikirim DC dari Shopee yang melanggar aturan. Jika mendapatkan kiriman yang sama, tetap tenang, jangan panik. Ini biasanya hanya sebatas ini saja untuk saat ini, tapi kedepannya nggak tahu ya. Mereka semakin brutal karena mereka yang pastinya ya terjadinya penekanan dari perusahaan-perusahaannya ya. Itu hampir semua pinjol pasti ada tekanan kepada DC-nya harus mencapai target. Jadi ini yang dikirim dari DC Shopee. Khusus tagihan atas nama tercatat gagal bayar, aplikasi SP Later dan es pinjam. Bila memang Anda sudah tidak bisa ditagih baik-baik, kami akan gunakan cara lain. Kami mulai melibatkan orang tua, keluarga, rekan Anda, tempat Anda kerja, dan semua kontak yang tersimpan di email. Ya, tentu memang mereka sudah mendapati semuanya, ya, dari daftar kontak. Karena memang ya kita mengizinkan aksesnya dan tidak sesuai ketetapan OJK yang hanya boleh mengakses 3 camilan, kamera, mikrofon, dan lokasi. Menindaklanjuti pemblokiran data diri di B-Checking dan Hukum Perdata pasal 13 KUHP Kitab Undang-Undang Wan Prestasi. Ya, masuk B-Checking itu sudah pasti masuk B-Checking karena ada beberapa teman kita juga laporan. Ya, namun itu bukan menjadi masalah yang sangat ditakuti ya. Konsekuensi B-Checking masuk slik, kita tidak diterima lagi mengajukan pinjaman online ya, ataupun di perusahaan pembiayaan yang lainnya, perbankan, KPR. Tapi kenyataannya pada saat ini ada juga yang nggak masuk, belum masuk, ada yang masuk, ada yang enggak ya. Hukum perdata, ya benar ini hukum perdata pasal 13 KUHP Wan Prestasi ini hukum perdata, jangan ditakuti. Makanya dari beberapa teman-teman kita yang gabal, bahkan mungkin kalian juga dikirim surat Wan Prestasi ya, nggak perlu ditakutin, itu surat peringatan ya bahwa kita sebagai debitur sudah lalai atau kita tidak bisa membayar sesuai kesepakatan tanggal bulan tahun yang sudah kita janjikan ke perusahaan pinjaman online ya. Jadi tidak usah terlalu ditakuti berlebihan. Selanjutnya kami akan cari informasi di media sosial, FB, Instagram, Twitter, dan sosial media lainnya. Ini berupa pengancaman. Mereka akan melacak ya FB, Instagram, dan mereka tujuan seolah-olah ingin menyebar data kita. Jangan ditakuti ya. Ini kita tekan balik ya, jika Anda melanggar aturan ya, melanggar undang-undang ITE, pencemaran nama baik, saya akan laporkan ke pihak yang berwajib. Jangan takut, atau bila perlu nggak usah direspon lagi dah ya. Cicilkan terlebih dahulu bila belum bisa dilunaskan minimal 50% dari total tagihan. Tetap waspada jika ada penawaran 50% pemotongan bunga dan denda. Jangan bayar melalui DC, virtual akun khusus, nomor rekening khusus yang disediakannya. Jangan. Jika memang ada pemotongan bunga 50% dan denda, hubungi pihak Shopee dulu. Bagaimana prosedurnya? Intinya dari semua bentuk penekanan ini ya, ini sudah termasuk pengancaman melanggar undang-undang ITE ya. Ini bisa dipidanakan jika diusut. Jadi teman-teman jangan panik aja, tetap fokus sama aktivitasnya. Oke, jadi saya ingin merespon beberapa komentar di sini. Coba kita lihat yang ini. Saya es pinjam 27 juta, SP Later 10 juta, lain-lain 110 juta. Belum galbay tapi udah nggak sanggup buat bayar. Udah habis setengah M selama 1 tahun ini. Aset dari mobil, SK, dan lain-lain muter-muterin pinjol tapi nggak habis-habis ya. Niat mau usaha kandas semuanya. Hampir jual tanah di kampung buat lunasin
sampai ke akar-akarnya. Tapi saya sadar setelah semuanya habis, nyerah, pasrah diri aja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah habis-habisan semuanya, malah pinjamannya nggak beres-beres, nggak selesai-selesai, malah ya menimbulkan masalah yang baru. Jadi saya tekankan di sini, jangan gali lubang tutup lubang. Jika ada pinjaman 1 atau 2 ya udah itu saja. Jika memang belum bisa bayar, tinggalin ya. Mau telat-telat nggak apa-apa. Lewat 1 hari, 2 hari, 3 hari, berbulan-bulan ya. Jadi jangan dipaksain ya, dengan adanya penekanan-penekanan DC itu yang membuat teman-teman takut sehingga meminjam lagi, gali lubang lagi untuk menutup lubang yang lama. Jika ada rezeki dibayar, jika belum ada biarin, tetap fokus sama aktivitasnya. Jika ada uang nanti ya coba minta negosiasi sama DC-nya ya. Saya tidak sanggup membayar ya mesti harus semuanya keseluruhan bunga dan denda. Saya hanya bisa membayar pokoknya saja, itu pun semampu saya ya. Coba bernegosiasi, dicoba ya. Hubungi pihak Shopee-nya bagaimana jalan seharusnya ya. Jelaskan saya ada niat bayar tapi saya nggak mampu membayar semuanya ya. Insya Allah ada solusi ya. Oke, kita lihat lagi beberapa komentar di sini ya. Jadi intinya kuat mental, jangan takut sama DC, skip, jangan terlalu direspon ya. Ini banyak juga ini, es pinjam 15 juta, total pembayaran 22 juta, SP later 3 juta. Niat mau galbay bulan depan karena udah nggak sanggup bayar, capek gali lubang tutup lubang buat bayar pinjol daerah Bogor. Berhenti ya, berhenti gali lubang tutup lubang karena itu bukan menyelesaikan masalah ya. Ini kebanyakan mungkin karena berhenti gali lubang tutup lubang karena banyak yang ditolak, pasti seperti itu ya. Coba diterima semua mungkin malah semakin banyak menumpuk hutangnya. Konsekuensi resiko terbesar yang akan kita terima jika kita tidak membayar di es pinjam ataupun di SP later itu masuk pay checking atau yang kita kenal saat ini slik OJK. Lalu bagaimana bang resikonya jika masuk? Ya kita tidak bisa diterima lagi pengajuan di pinjol manapun. Apalagi sekarang regulator OJK menetapkan masyarakat Indonesia cuma bisa 3 pinjaman online, dibatasi. Sesudah 3 itu nggak bisa lagi diterima karena data kita juga sebagai debitur pinjaman online, data dimuat di Pusdapil, Pusat Data Fintech Lending, tentu kedetek bahwa kita sudah mengajukan berapa kali dipinjol ya. Dan resiko selanjutnya kita dikunjungi DC, cuma di sini masih dibilang random ya. Ada yang udah lama nggak dikunjungi ya. Ada yang cuma 3 bulan 4 bulan dikunjungi, ada yang tahunan tidak dikunjungi, bahkan itu daerahnya sama ya, padahal sama daerahnya. Jadi masih dibilang random ya, nasib-nasiban juga lah bisa kita bilang seperti itu. Tapi kebanyakan memang daerah Jakarta ya, dari SP later ini. SP later ini kan ya dari perusahaan pembiayaan ya. Es pinjam itu dari pinjol, Lentera Dana Nusantara. Oke, jadi saat ini solusi yang tepat ya, yang harus kita lakukan dari teman-teman yang juga sudah tinggalin tuh pinjol, bila perlu hapus, ada uang minta negosiasi ya, tetap fokus sama aktivitasnya. Insya Allah ada niat mau bayar, insya Allah ada rezekinya ya. Begitu yang dilakukan teman-teman yang sudah terlepas. Makanya saat ini di grup kita itu semakin berkurang ya, sudah pada bertahap keluar karena masalahnya sudah selesai alhamdulillah. Jadi yang saat ini yang masih bermasalah saja yang ada di grup, yang belum bisa move on, yang belum kuat mental. Jika sudah kuat mental, tahu konsekuensinya, pasti ya keluar dari grup tersebut ya. Oke, itu saja yang saya informasikan. Terima kasih.